Halo, selamat datang teman-teman semua. Mohon maaf sebelumnya karena saya sudah lama banget nggak upload di channel ini ya, karena ada beberapa kesibukan tentang kerjaan juga. Jadi ini saya baru dapat kabar tentang Vue 3 karena baru ada update versi 3.1.3, yang mana ini 10 jam yang lalu. Kalau kita lihat di sini di changelog ya, kita lihat di changelog, itu ada fitur baru yang mana ini sangat keren banget kalau kita pakai Composition API yang namanya adalah script setup. Oke. Jadi ini fitur baru yang ada di versi 3.1.3. Oke, sekarang kita cobain langsung. Kita masuk ke project. Oke, karena ini fitur baru yang mana butuh view-nya 3.1.3. Sekarang kita cek dulu view versi sekarang ini berapa ya. View. Nah, sekarang ini masih di versi 3.0.3. Oke, sekarang kita update dulu view-nya. Yarn, jalanin yarn upgrade. Ini untuk mengupdate si Vue.js-nya itu sendiri. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kalau kita lihat di sini sekarang kita sudah pakai versi 3.1.3 view-nya. Oke, kita jalanin dulu yarn dev. Oke, sekarang sudah jalan. Kita coba jalanin di sini port 3000. Nah, kalau kita coba lihat di sini nggak ada yang error ya harusnya. Nah, masih berjalan normal di sini. Oke, semuanya masih normal. Nah, ini nggak bisa ngedapetin data ini, kemungkinan ada problem di API-nya. Kita biarin aja dulu. Oke, jadi kita kembali ke script setup. Saya coba jelasin dulu sebentar. Di sini kita masuk ke components, layout, kemudian di login. Jadi kita ke form login dulu. Ini ya. Nah, script setup itu begini. Jadi sebelumnya di Composition API, kalau kita pengen menggunakan Composition API tentunya, kita harus pakai yang namanya function setup di sini kan. Nah, kalau kita masih baru masuk di Vue, biasanya kita akan bertanya-tanya kenapa kita harus masukin ke dalam setup. Padahal di export default ini hanya ada satu function ini aja. Kenapa nggak kita keluarin aja? Idenya begitu ya. Jadi karena kalau kita pakai seperti ini, sebenarnya ini kan nggak perlu nih. Ini kan sebenarnya nggak perlu, karena memang kita sudah pakai satu function ini aja, setup aja. Nah, karena hal itu di sini Vue sudah diupdate, yang mana kita sudah bisa pakai yang namanya script setup. Jadi di sini kita tambahin setup. Kemudian di dalam sini kita bisa hapus nih. Ini kita hapus. Ini kita hapus, dan juga return ini kita sudah nggak pakai, jadi kita bisa hapus juga. Nah, seperti ini. Disimpan. Nah, kalau kita lihat di sini sekarang kodenya jadi lebih bersih ya. Jauh lebih bersih. Jadi kayak semakin kayak native gitu ya, kayak vanilla. Svelte juga mungkin bentuknya seperti ini. Oke, setelah kita ubah jadi setup nih, kita coba sih ada perubahan nggak di sini. Nah, masih sama ya. Jadi nggak ada error juga. Berarti script setupnya ini memang sudah berhasil dijalankan gitu. Kalau kita lihat di sini, nah di sini ada warning, script setup is still an experimental proposal. Jadi ini masih eksperimental ya, script setup ini. Tapi bagus banget sih karena codingan kita juga jadi jauh lebih bersih. Kita coba login, nah nggak ada masalah ya, masih aman aplikasinya. Sekarang kita coba untuk modifikasi di dashboard. Nah di sini kita juga perlu ubah jadi setup. Ini kita hapus. Baris ketiga bawah ini juga hapus. Oke. Nah, jauh jadi lebih bersih. Kita lihat nggak ada error ya, masih aman. Sekarang kita coba masuk ke pages, ke about, nggak ada. Ke contact, nggak ada. Ke home. Nah, untuk map ini, bantuan dari Vuex-nya ada map state, map getters, map mutations, map actions.
itu saat ini di Vue 3 masih belum mendukung untuk ngemasukin ini ke dalam setup. Jadi kalau kita mau pakai map state dan lain-lain, ini kita harus pakai option API. Untuk saat ini ya, nggak tahu nanti ke depannya mungkin ada update yang mana nanti kita bisa pakai keempat fungsi ini ke dalam setup. Jadi untuk halaman home ini kita biarkan aja masih pakai versi yang lama ya, option API. Sekarang kita coba beralih ke halaman yang lain, ke pause misalkan. Nah, bagaimana untuk import komponennya? Kalau sebelumnya kan kita harus mendefinisikan di sini ya, components, kemudian komponennya apa gitu. Nah, kalau di script setup seperti ini, kita nggak perlu masukin ketiga ini. Kita bisa hapus. Nah, kayak gini aja. Jadi lebih simple juga ya. Kita masuk ke pause. Ini juga kita ubah jadi setup begini. Ini kita hapus. Ke pause detail. Ini juga kita hapus. Oh, ini nanti dulu deh. Kita coba di pause ini dulu ya. Pause ini nanti dia ambilnya post list ya. Jadi ini adalah list dari post. Itu masuknya di file post list ini. Nah, sekarang di sini kita coba untuk ubah pakai setup. Begini, kemudian ini kita ilangin. Ini juga kita ilangin. Nah, karena pakai setup, kemungkinan kita udah nggak perlu pakai toRefs nih. Jadi nanti kayak gini aja. Ini kan kita ambil list ya. Maka kita tentuin di sini list sama dengan data.list. Jadi kita ambil list dari sini, data.list. Nah, ini kita bisa hapus. Nah, untuk asing bagaimana? Ini kan script ini kan di mana kita bisa taruh asingnya. Asingnya kita nggak usah taruh karena di script setup ini sudah asinkronus. Jadi kita langsung pakai await aja udah bisa. Nah, ini coba kita simpan dulu. Kita coba reload. Nah, masih aman ya, nggak ada error. Jadi ini udah works nih yang di sini. Oke, sekarang kita coba lihat di post detailnya. Post detail kita coba di sini. Oke, sekarang kita coba ubah ini jadi setup. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Kemudian ini body. Ada title. Berarti atau gini ya. Jadi teman-teman juga bisa pakai gini. Data.title dan juga data.body. Coba simpan. Nah, gak ada masalah ya, masih aman semuanya. Kita coba like, klik. Nah, masih nambah juga di sini. Oke, masih aman semua. Terus kemudian, nah di sini sebenarnya sudah selesai untuk materi script setup. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan props pada komponen. Nah, itu kan masih belum kita jelaskan ya. Nah, sekarang kita coba untuk tambahin di sini aja post detail misalkan. Jadi di post detail di sini kita coba taruh atau di sini deh, di post list aja. Di post list di sini ya. Nah, ini kan belum ada props nih. Nah, bagaimana cara nambahin propsnya? Gampang aja, di bawah sini kita coba bikin satu gini, const props. Itu kita define propsnya dulu. Jadi define props ini udah bawaan dari Vue. Sebenarnya kita bisa pasang di sini. Define props. Seperti ini. Nanti kita coba begini aja dulu. Nanti bakal ada warning bahwa kita udah nggak perlu nge-import ini karena ini sudah bawaan, oke?
Nah, sekarang propsnya adalah misalkan ini kita kasih teks, tipenya adalah string, defaultnya adalah string kosong. Kemudian di sini kita tampilin aja pre text gini ya. Jadi kita nampilin propsnya. Kita simpan. Oke, belum ada karena kita belum pakai propsnya. Sekarang kita pergi ke komponen post. Nah, di sini karena kita tadi sudah nambahin props, kita tambahin begini, text. Misalkan teksnya adalah test define props begini. Kita coba simpan. Nah, ini udah muncul test define props. Jadi kita ngelempar props dari teks ini ke dalam post list di sini ya. Atau kita juga bisa begini. Ini kan langsung teks tadi. Misalkan kita mau nampilin semua propsnya, bisa juga kita bikin begini. Nah, muncul ya propsnya. Oke, ini props. Bagaimana dengan emit? Oh ya, kita coba lihat di sini dulu. Nah, di sini kita lihat ada define props is a compiler macro and no longer needs to be import. Jadi kita nggak perlu untuk nge-import ini lagi. Kita bisa hapus di sini. Ini nggak perlu ya. Kemudian untuk emit, kita bisa pakai begini. Const emit sama dengan define emits. Kemudian ini array. Kemudian nama emitnya. Misalkan emitnya namanya submit misalkan. Oke, begini. Kemudian di sini kita bikin satu button. Yang mana kalau kita klik, nanti dia akan menjalankan emit. Emit ini kita jalankan. Emit yang mana? Yang submit. Oke. Kemudian kalau kita pengen ngepassing suatu data, kita coba di sini aja. Testing emit define emits misalkan. Gini ya. Klik test emit. Oke. Jadi nanti bakal muncul satu ini. Sekarang kita coba jalanin emitnya di post. Di sini kita tambahin submit. Tadi namanya submit kan ya. Ini kita lihat di sini post list. Nah, ini submit ya. Nama emitnya submit. Jadi di sini kita kasih add submit. Kemudian handle submit misalkan. Oke, terus di sini kita tambahin di bawahnya const handle submit. Sama dengan value untuk ngambil value dari childnya tadi. Kita coba print di sini console.log value. Simpan. Sekarang kalau kita coba, ini clear dulu konsolnya. Sekarang kalau kita coba klik di sini, nah muncul ya. Nah muncul terus, nambah terus nih, sampai 6. Coba lagi. Oke, muncul. Jadi di sini kita bisa ngepassing props, kita juga bisa ambil emit di sininya di post list. Untuk menggunakan props kita bisa pakai define props. Nanti isinya ini seperti props seperti biasanya. Kayak misalkan di sini ada nomor misalkan. Type number defaultnya misalkan 0 gitu ya. Sama seperti props biasanya. Kita taruh di dalam sini. Kemudian untuk emits-nya kita define emits di sini. Terus kemudian nama emitnya apa? Nanti kita bisa panggil. Misalkan di sini emit submit, begini juga bisa. Ini ya. Atau kita langsung panggil di sini. Testing emit define emits misalkan.
Oke, jadi mungkin itu dulu untuk materi kali ini. Kalau misalkan nanti ada update terbaru dari Vue 3 yang mana misalkan ada suatu fitur yang keren gitu ya, nanti akan saya update di playlist ini. Oke, semoga bermanfaat dan saya rasa memang untuk versi 3.1.3 ini memang keren banget dan saya bakal pakai di project-project saya karena bisa mempersingkat atau menjadikan codingan kita jadi jauh lebih bersih. Oke. Mungkin itu dulu untuk kali ini. Kita lanjut ke video berikutnya kalau ada. Oke. Terima kasih.